Assalamualaikum my lovely student. Kelas kita hari ini adalah tentang discussion tag. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah definition of discussion tag. Yang kedua, purpose of discussion tag. Yang ketiga adalah generic structure of discussion tag. Dan yang keempat adalah language feature of discussion tag. Nah, di sini juga akan kita sajikan sebuah contoh dari discussion tag. Jadi, tonton video ini sampai habis karena akan ada contoh sebuah discussion tag di akhir video ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. Oke, sekarang kita bahas what is discussion tag. Discussion, kata kuncinya. Nah, kita lihat, discussion is a process of finding common ground between two different thought, view, or opinion. Jadi, discussion tag ini adalah sebuah proses untuk mencari titik temu antara dua pemikiran, dua pandangan, dan opini yang berbeda. Jadi, melalui discussion tag ini akan kita temukan pandangan-pandangan, opini-opini yang berbeda nantinya. Nah, selanjutnya kita lihat purpose of discussion tag. Purpose of discussion tag is to present argument and information from differing viewpoints. Jadi, tujuannya adalah untuk melihat argumen-argumen dan informasi-informasi yang berbeda dari cara sudut pandangnya nanti. Well, now let's see the generic structure. They are statement of issue, starting or introduction the issue which is to be discussed. Jadi statement of issue ini adalah intro atau pembukaan atau pengenalan apa isu yang akan didiskusikan. Yang kedua, argument pro for point, presenting the point in supporting the presented issue. Argumen ini adalah argumen yang pro atau yang setuju dengan isu yang akan didiskusikan. Number 3, argument contra, agent point. Nah, yang ini presenting other point disagree to the presented issue. Jadi, ini adalah argumen yang berlawanan atau yang tidak setuju dengan isu yang didiskusikan. Kemudian, conclusion and recommendation. Conclusion recommendation adalah kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan. Nah, sekarang kita lihat language feature of discussion tag. Language feature-nya yang pertama ada introduction category of generic participant. Jadi ada pengenalan isu di awalnya. Yang kedua, use of thinking verb, feel, hope, believe, and others. Nomor 3, use of constructive conjunction. Karena ada dua dua pendapat yang berlawanan, maka dibutuhkanlah constructive conjunction seperti however, on the other hand, but, in other side, although, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, use of modalities. Jadi biasanya menggunakan modal, maksud, could, may, can, dan lain-lain. Yang nomor 5, use of adverbial of manner, deliberately, hopefully, dan segala macamnya. Yang keenam, use of simple present. Okay, my lovely student, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat contoh teks discussion tersebut. Judulnya Some Policies During the COVID-19 Pandemic.
The COVID-19 pandemic has changed the lifestyle of our society, known as the new normal life. Living a new normal life becomes a dilemma for society generally. This is due to several policies that must be followed, such as keeping a distance from other people when in public places, washing hands anytime and anywhere, and using a mask when leaving the house. These policies are issues that are always debated by the public. Those who agree with them, they will comply with all health protocols from applying social distancing, washing hands, working from home, and wearing masks when going out. They argue that our effort to protect them from the COVID-19 virus and break off the chain of its spread. Kita lihat program berikutnya. However, these policies cannot be accepted by all levels of society. Working at home is only for some people. For people who need meet many people, it cannot be obeyed. Then wearing a mask is not always protective, but it can sometimes make breathing difficult. Even with the need for masks, it also adds to the cost of expenses. Likewise, washing your hands every time, especially using hand sanitizer, it can damage the skin. This problem is our problem. How to prevent and stop its spread is our responsibility. For this reason, we must comply with various policies, but it must also be evaluated periodically whether it is effective enough or not. For workers who have to stay out of the house, they must also be given deep socialization and understanding. Then, for the use of masks, do not let someone in a private vehicle alone be penalized for not wearing a mask. So, policies must be placed in a wise place too. Oke, sekarang kita coba analisis di mana structure genetic structure-nya dan juga language feature-nya. Oke, text discussion ini adalah bercerita tentang beberapa kebijakan selama pandemi COVID-19. Nah, di sini dikatakan bahwa COVID-19 telah mengubah gaya hidup pada masyarakat dunia. Dan itu dikenal dengan new normal life. Jadi hidup dengan new normal life menjadi sebuah dilema untuk masyarakat pada umumnya. Nah, pada bagian ini merupakan statement of issue, ya. Statement of issue bahwa di sini dia menyampaikan apa yang akan dibicarakan. Yang dibicarakan adalah tentang kebijakan selama COVID-19. Adapun kebijakannya adalah di sini juga dijelaskan bahwa harus menjaga jarak dari orang di tempat public area, kemudian mencuci tangan kapan dan di mana saja, dan juga menggunakan masker ketika meninggalkan rumah. Nah, jadi kebijakan atau isu-isu inilah yang selalu diperdebatkan oleh publik. Nah, sampai di sini ini merupakan statement of issue dari discussion text. Nah, kita lihat paragraf kalimat berikutnya. Nah, bagian ini disebut dengan pro karena dia setuju dengan apa yang sudah ditetapkan kebijakannya dalam topik diskusi ini, dalam teks diskusi ini. Karena dia setuju bahwa ini merupakan usaha untuk melindungi diri dari COVID-19 dan memutus rantai penyebarannya. Nah, kita lihat paragraf selanjutnya. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini adalah opini atau pendapat yang disagree, kontra point. Tidak setuju karena katanya menggunakan masker bisa membuat nafas sesak, kemudian menambah biaya hidup,
kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer juga bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Nah, paragraf terakhir ini merupakan summary atau recommendation, bahwa dengan problem ini memang harus dihentikan, kita harus melindungi diri, tapi semuanya kebijakan itu harus dievaluasi apakah dia efektif atau tidak. Dan untuk yang bekerja di rumah harus mengikuti protokol kesehatan dan harus diberi juga sosialisasi dan pemahaman tentang COVID-19 itu. Kemudian ini, jadi kalau memang harus menggunakan masker atau kebijakan menggunakan masker juga kebijakan itu juga harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan-jangan nanti kalau seorang yang misalnya di tempatnya sendiri itu diwajibkan juga menggunakan masker. Nah, ini yang merupakan kesimpulan atau recommendation dari text discussion ini. Oke, my lovely student, bisa dipahami sampai di sini? Silahkan dibuat sebuah text discussion satu lagi, kemudian analisa language feature dan juga generic structure-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share untuk teman-teman